Halo semua, selamat datang kembali di channel Get Toy Story. Hari ini gue mau nge-review salah satu mainan dari anime jadul, yaitu adalah Digimon Adventure. Seperti yang udah bisa kalian lihat, karakter ini adalah Agumon. Ayo, kalian ada yang nggak tahu nggak Agumon ini siapa? Kalau nggak tahu, komen ya di bawah. Nah, action figure kali ini dikeluarkan oleh Bandai dengan nama series Digivolving Spirit. Sebenarnya di tahun 1999 itu, series kayak gini nih udah pernah juga dibikin. Cuman dibikinnya beberapa series saja. Kalau nggak salah yang gue inget ya, cuman ada Agumon, Gabumon, sama Patamon deh. Nah, sekarang dibikin lagi remake-nya, lebih banyak seriesnya. Kayak ada, kalau nggak salah udah sampai 9. Sekarang langsung aja kita review box-nya. Oke, ini dia box-nya. Sekarang kita lihat dari tampak depan. Tampak depannya sih keren ya. Di sini kita bisa lihat ada art box dari si Agumon sama si Wargreymon. Nah, ini ada sedikit keunikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, di art box-nya ini warnanya tuh sedikit glossy nih. Nah, jadi kalau kita lihat ada pantulan cahayanya, nah ini bagian-bagian yang glossy nih. Nah, sedangkan di sisi-sisi lainnya, ini warnanya tuh doff. Wah, jadi keren banget kan? Terus di sisi sini ada tulisan Diecast Evolution, yang artinya nanti beberapa part dari si Wargreymon ini ada yang terbuat dari diecast. Diecast itu kayak sejenis metal atau besi gitu ya. Di sini ada tulisan dari Digivolving Spirit 01 Wargreymon, yang artinya ini merupakan series pertama yang dikeluarin sama si Digivolving Spirit. Nah, ini ada mereknya Bandai. Kemudian kita lihat dari sisi kanannya. Nah, ini nanti kita dapat Agumonnya kayak gini nih. Dikasih lihat gambarnya. Kemudian kita lihat dari sisi belakang. Di sini ada beberapa keterangan-keterangan mengenai dari figur ini. Nah, ini di sini juga dia kasih lihat nih bagian apa yang terbuat dari diecast nih. Kayak platingnya, ini kepalanya, kayak gitu sih. Ditunjuk-tunjukin bagian mana yang terbuat dari diecast. Kemudian di sisi bawah ini ada tulisan nih, next line up 002 ya, Gabumon sama Metal Garurumon. Kalau kalian mau channel ini nge-review ini, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe ya. Terima kasih. Kemudian kita langsung aja ke sebelah kanannya. Jadi kita nanti bakal dapat gambar Wargreymon seperti ini. Dikasih lihat di sisi sebelah sana Agumon, sisi sebelah sini Wargreymon. Oke, sekarang lihat dari tampak atasnya. Nah, kita bisa dilihat di sini ada siluet dari si Agumon sama Wargreymon. Keren banget ya. Secara warna sih ini warnanya oranye sama ada kombinasi hitam abu-abu gitu. Ciri khas banget sama si Agumon ya warnanya. Oke, gitu aja sih dari boxnya. Sekarang kita langsung aja ke figurnya. Ini dia action figurnya teman-teman. Sebelum kita nge-review, seperti biasa gue akan ngukur dulu tingginya si Agumonnya ya. Oke, kita coba ukur. Ya, tingginya tuh ada di 14 cm ya teman-teman. Oke, untuk Agumonnya secara kalau kita pegang ya, ini sih lumayan berat ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan seperti ini ringkih kayak gitu karena build-nya lumayan berat. Kemudian ini kalau kita lihat sekilas nih, ini kelihatannya Agumonnya bagus ya. Cuman sayang nih, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ini ada bagian-bagian kayak garis-garis gini nih kelihatan nih. Tuh. Jadi kelihatan agak sedikit aneh sih Agumonnya, karena kalau ada kayak garis-garisnya, terus di sini ada warna metal-metalnya, ya kan? Nah, cuman kan kita tahu kenapa dibikin kayak gini, karena nanti ini bakal berubah jadi Wargreymon. Nah, jadi sekarang kita harus cek dulu artikulasinya. Untuk sisi lengannya ini, dia menggunakan ball joint ya, jadi kita bisa puter dia. Oke, puter kayak gini, sama sikunya ini ada engsel, sendi engsel. Nah, jadi kita bisa kayak gini mainin. Kemudian juga bisa ke dalam sini. Nah, sama juga sisi tangan sebelah sini juga kayak gitu. Bisa kita putar. Oke, sama kita bisa sikunya bisa kita lipat juga. Nah, sekarang untuk bagian dari kakinya, ini juga ada ball joint ya di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat ya.
Nah, ini bisa diputar juga. Dimana ball joint ini juga bisa kita tekuk nih, maju ke depan. Bagian sikunya juga, lutut dari ininya juga bisa kita tekuk nih, seperti kayak gini. Nah, sama di bagian telapak kakinya kita bisa gerak-gerakin juga nih, kayak gini. Nah, cuman sayang nih kalau kita terlalu kayak gini, nah ada di bagian yang aneh nih nimbul. Oke, gitu aja sih buat artikulasinya. Nah, ada satu kekurangannya nih, lehernya nggak bisa gerak teman-teman. Tuh, nggak bisa nengok juga. Jadi yang bisa gerak cuman bagian tangan sama kakinya aja sih. Oke, sekarang coba kita berubahin dia jadi Wargreymon. Oke teman-teman, ini dia Wargreymon-nya. Sekarang kita ukur lagi untuk tingginya. Nah, di sini tingginya si Wargreymon itu ada di 18 cm ya teman-teman. Oke, sekarang gue mau nunjukin nih bagian tadi yang di box ada tulisan kan tuh diecast. Nah, gue tunjukin di bagian diecast-nya. Jadi diecast itu adalah di bagian dimana dia tuh benar-benar terbuat dari besi yang dinamakan diecast itu. Nah, untuk di Wargreymon ini adalah bagian kepalanya, bagian armor bagian badan depannya, kemudian bagian bawah sini, dan juga armor untuk lututnya. Nah, ini terbuat dari diecast ini kayak besi asli nih. Kalau teman-teman pegang juga, ini ada rasa ada kayak dingin gitu, dan teksturnya itu udah kayak benar-benar metal asli. Nah, ada kekurangan nih, sayang banget. Kenapa ini cakarnya ini nggak dibikin pakai diecast juga nih? Kenapa ini dibikin plastik biasa? Gue juga kurang tahu ya kenapa. Nah, kita lihat nih, untuk detail sih keren banget ya bagian diecast-nya ini. Dari catnya, matanya, kemudian di sini kita bisa lihat kan, dia benar-benar kayak robot gitu ya. Bagus banget. Nah, ini ada rambutnya merah, cuman rambutnya sih biasa aja, warna catnya nggak ada tekstur sama sekali. Kemudian bagian di sininya nih kayak ada pipa-pipa gitu. Dan ini juga bagian perutnya, bagus banget ya. Nah, kemudian buat bagian pahanya ini, nah kelihatan ada otot-ototnya, cuma warnanya sih nggak ada gradasi sama sekali ya, oranye-oranye aja nih semuanya nih. Kayaknya di sini memang tidak main untuk digradasi, karena ini kan lebih ke artikulasi. Nah kalau gitu sekarang kita nilai aja artikulasinya. Di bagian lengannya ini dia menggunakan sendi ball joint tadi, sama kayak si Agumon, kiri kanan ya, kayak gini. Jadi dia bisa muter nih teman-teman tuh. Tuh lihat kan ada yang bulat itu, bisa muter kayak gini. Nah, kemudian di sisi lengannya ini seperti biasa juga, di sini dia kasih sendi engsel. Jadi dia bisa nekuk kayak gini. Ya tuh, kita bisa pose dia, keren banget kan? Nah, sama juga sisi sebelah sini juga bisa. Oke, tinggal kita putar kayak gini. Oke, sekarang untuk di bagian bawahnya ini pahanya dia juga menggunakan ball joint ya. Bisa teman-teman lihat ini bisa diputar. Mirip kayak tadi yang di bagian tangan. Nah, kemudian di sini juga sama, dia sendinya engsel kayak gitu. Jadi cuma kita bisa tekuk kayak gini. Nah, jadi kita bisa pose dia berbagai macam gerakan nih. Oke, jadi juga kakinya bisa kita gerak kayak gini. Sayangnya ini kalau mainan yang kayak gini nih, karena dia bisa berubah sepaket, ada kekurangannya. Yaitu apa? Belakangnya jadi aneh banget, teman-teman. Coba kalian lihat nih. Di sini, teman-teman bisa lihat kan? Ada kepalanya Agumon di sini 2. Sama ini belakangnya nggak jelas banget nih, nggak tahu nih apa. Ini sebenarnya bodinya si Agumon. Nah, kalau di animenya kan kayak gini nih. Ya kan? Nah, tapi ini nggak kayak gitu. Karena tadi bisa berubah. Ya, masih bisa dimaklumi lah ya. Karena kita bisa dapat satu figur tuh dapat 2 karakter. Jadi ada kekurangan gini ya, it's okay. Oke, itu aja sih Wargreymon-nya. Keren banget. Nah, untuk figur ini kemarin gue beli di 1,1 juta ya teman-teman. Jadi untuk harga segitu kita bisa dapat seperti ada 2 figur nih, walaupun kita nggak bisa pajang secara berbarengan. Nah, jadi untuk harga segitu dapat kualitas seperti ini sih oke ya. Karena kita dapat bahan-bahan diecast yang benar-benar itu kayak metal asli. Oke, segitu dulu review dari gue. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini dapat terus maju. Bye!